Selamat gini hari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga kita di pertemuan terakhir untuk asistensi pengantar ekonomi semester ini, pengantar ekonomi 2. Mungkin juga akan jadi video asistensi terakhir gue untuk P. Eh, jadi untuk pembahasan kali ini adalah mengenai 6 topik debat perekonomian yang dirangkum di Menkyu. Jadi ketika kita ngomongin makroekonomi, ada beberapa sudut pandang gitu, bagaimana seharusnya gitu ya, makroeconomic policy itu dilakukan. Nah, sini udah ada quotes kayak rangkuman ya. Sini ada 6. Menurut gue pribadi sebenarnya there is no right or wrong gitu, jadi nggak ada salah atau benar sini. Eh, tapi memang kita harus lihat di masing-masing POV alasan gitu kan, point of view alasan, dan juga situasi dan kondisi dari sebuah perekonomian untuk kemudian kita bisa bilang oh yang ini yang lebih tepat daripada yang lainnya. Langsung kita mulai aja. Yang pertama itu, apakah sebenarnya kita memerlukan active stabilization atau kita nggak perlu ada active stabilization, kita mengandalkan yang quote-unquote pasif gitu kan ya, atau yang automatic stimulus yang di video sebelumnya gue udah bahas. Active stabilization itu jadi pemerintah baik melalui kementerian maupun bank sentral gitu, jadi dari moneter maupun fiskal itu berperan aktif dalam melakukan stabilisasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud ini adalah menahan laju perekonomian ketika overheat dan meredam jatuhnya perekonomian atau shock kepada perekonomian yang diberikan atau dirasakan ketika ada resesi. Jadi kebijakan itu biasanya kita kenal sebagai counter cyclical ya. Ketika ekonominya lagi panas, kita rem. Ketika ekonominya lagi lesu, kita gas gitu kan. Nah, perlu nggak sih dilakukan hal seperti itu? Atau sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu kan, mendingan bergantung aja pada yang pasif gitu kan. Nah, ada beberapa argumennya nih. Kenapa kita perlu secara aktif stabilize the economy? Kalau misalnya di left on their own gitu, kita biarkan saja perekonomian ini bergerak dengan tangan Tuhannya gitu kan, itu ekonomi itu terlalu berfluktuasi katanya, sehingga sebenarnya pemerintah dalam hal ini perlu mengendalikan. Kenapa? Biar hidup masyarakatnya nggak naik turun banget gitu kan, up and down pusing ya kan. Kalau bisa sih di stabilisasi, kemudian mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil pertumbuhannya. Nah, perekonomian stabil juga memberikan benefit ke orang-orang gitu kan, kehidupannya lebih stabil, enggak tiba-tiba miskin, tiba-tiba tajir, terus besoknya miskin lagi gitu kan, capek nggak sih? Nah, kemudian ada sisi lainnya di mana mereka bilang nggak perlu sebenarnya ada active stabilization. Nah, apa sih argumen-argumen mereka? Argumen mereka itu yang pertama adalah adanya lag, di mana ketika pemerintah eh kurang lihai gitu ya, kurang pandai untuk eh apa ya, melakukan eh apa ya, bisa gue bilang merangkum bukan, eh membangun bukan, ya itulah membuat sebuah policy untuk stabilisasi ekonomi, kemudian salah perhitungan waktu karena lagnya, itu tuh bisa menghasilkan sebuah masalah di kemudian hari. Misalnya nih, misalnya, oh resesi gitu kan. Terus, oh ya kita bikin stimulus. Oh rapat ini itu, kemudian ketok palu. Ternyata pas ketok palu, resesinya udah kelar, udah normal lagi. Nah kemudian jadinya malah overheat karena didorong untuk ekspansi. Ya kan, malah inflasi tinggi ya kan. Nah malah ngerepotin orang-orang yang tidak beruntung lah gitu kan, tidak dalam
kelompok yang diuntungkan dari policy tersebut. Nah, jadi lag-nya ini harus sangat diperhitungkan gitu. Meanwhile menghitung lag itu juga cukup sulit ya memperkirakannya, dan lo agak lebih sulit lagi untuk memperkirakan shocknya ini akan bertahan berapa lama gitu kan. Jadi perlu nggak sih sebenarnya active stabilization? Ya nggak perlu lah, daripada lo ngambil risiko, katanya begitu. Nah, shocks juga unpredictable while the forecasting is jadi kita nggak tahu shock itu akan datangnya kapan, ya kan? Banyak orang bilang di tahun 2020 itu perekonomian akan mulai baik lagi ketika eh, Trump dan Xi Jinping terus kemudian berdamai. Tapi ternyata tidak, ada COVID ya kan. Nah, terus forecasting itu imprecise, jadi nggak, ketika kita melakukan forecasting itu ya nggak sepenuhnya bener gitu kan. Orang forecast bahwa 2020 itu akan baik, 2008 itu akan baik. Eh, mungkin sih ada orang yang udah dapat hawa-hawanya gitu kan, dari 90 pertengahan ke 90 akhir tuh katanya Asia Tenggara lagi tumbuh baik-baiknya, ternyata malah krisis gitu kan. Orang nggak ada yang tahu. Nah, selain karena lags dan unpredictability-nya gitu kan, ada juga hal-hal lain yang bilang bahwa might worsen the conditions. Bisa jadi karena lag-nya tadi, atau misalnya ya pemerintahnya kurang lihai aja. Gue nggak mau pakai bahasa yang terlalu keras gitu kan. Jadi kurang pandai lah menggunakan instrumen-instrumen yang mereka miliki untuk kemudian mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, terus ya udah apa sih namanya, dipercayakan saja pada the invisible hand gitu kan, dimana perekonomian itu akan kembali ke titik semulanya dengan kita membiarkan gitu kan. Nah, eh apa namanya, ya, debat yang kedua itu adalah ketika ada resesi, when fighting recessions, mendingan apa namanya, kalau misalnya mau ada kebijakan fiskal yang ekspansif, mendingan menggunakan spending hikes ya, kita naikin spending atau pajaknya kita kurangin. Kan sama-sama kebijakan ekspansif tuh, tapi yang lebih mending yang mana sih gitu kan. Kalau kita kemarin dua-duanya ya gitu kan, tapi lebih dominan yang mana atau lebih baik yang mana gitu kalau suruh pilih salah satu. Ada yang bilang mendingan spending hikes. Kenapa? Karena each rupiah gitu kan, atau each dollars of spending langsung digunakan untuk spending ya kan. G-nya langsung naik, AD-nya langsung naik. Beda sama pajak gitu. Nah, atau misalnya dikasih untuk orang gitu kan, orang langsung dapat income-nya gitu kan, langsung sampai di tangan masyarakat gitu. Nggak harus kayak ngitung-ngitung ini lagi, atau misalnya lokasi sekian, pajaknya ngurang. eh Apa ya, kayak dampaknya lebih direct lah, bisa dikatakan seperti itu. Antara potongan, apa ya, lu dapat potongan pajak sama dikasih duit sama pemerintah, biasanya kan lebih kerasa lu langsung dikasih duit gitu ya. Nggak cuma secara lebih praktis, tapi juga uh, menurut gue sebenarnya ada efek psikologisnya juga sih. Kemudian supporting the economy through subsidies ya. Jadi dengan spending hikes gitu kan, lo langsung bisa memberikan subsidi kan, atau bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang lebih baik pakai tax cuts. Kenapa? Karena tax cuts itu kemudian akan meningkatkan eh apa namanya, household incomes, yang mana akan meningkatkan household spendings. Jadi bukan hanya government spendings yang naik, tapi kemudian household spendings ya kan? Nah, uh, household spending yang naik ini juga bisa meningkatkan AD dan AE tentunya ya kan. Nah, selain itu tax itu juga bisa diarahkan ke investment ya kan. Misalnya ada investment tax credit, ya udah kalau lu invest kita nggak bakal tarik pajak sekian gitu kan. Nah, jadi dampaknya nggak cuma ke eh, household saja. Nah, bisa juga naikin AS, aggregate supply, di jangka pendek, ya kan? Dimana
Ketika misal investment tax credit nih, apa namanya, kalau lu investasi kita potong pajaknya deh gitu kan ke sebuah perusahaan. Nah, perusahaan akan semangat untuk investasi sehingga agregat supply mungkin akan geser ke kanan. Di mana agregat supply bergeser ke kanan itu cukup sulit ya kan, dan sebenarnya itu desired by any countries gitu kan. Karena dia menyebabkan Y-nya naik ya, dia bisa tumbuh perekonomian tapi price levelnya malah turun deh. Itu kan kayak win-win solution yang membahagiakan sebenarnya kan bagi sebuah perekonomian. Bisa rekan-rekan begitu dari sisi konsumen. Kemudian spending hikes would need funding. Kalau spending hikes, dari mana? Ya ujungnya pajak juga di masa yang akan datang. Malah lu cuma ngebebanin aja. Katanya seperti itu. Jadi lu mau naik-naikin pendapatan sekarang, gimana caranya? Utang gitu kan. Terus bayar utangnya gimana? Ya pakai pajak nanti di masa yang akan datang gitu kan. Mungkin terasa sekarangnya di Indonesia ya, dimana setelah spending hikes kemarin untuk COVID, sekarang berapa pajak itu dinaikin untuk bayar utang-utangnya. Nah, jadi membebani lah kata orang yang mendukung tax cut saja dibandingkan spending hikes gitu. Nah, kata orang yang spending hikes mungkin biasanya semacam nanti ada di debat selanjutnya bahwa ya teks itu sebenarnya yang nggak apa-apa dinaikin gitu kan, nggak terlalu bermasalah dan nggak terlalu memberatkan tuh. Jadi argumen dari kedua kubu gitu di sepanjang 6 topik ini menurut gue masuk akal. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin kebijakan fiskal, sekarang ke moneter dulu. Jadi monetary policy by the central bank itu lebih baik rule or discretion. Maksudnya apa? Kalau rule itu si kayak kalau kita gubernur gitu ya, gubernur bank sentral itu nggak boleh melenceng dari rule yang sudah ada. Harus melakukan kebijakan sesuai dengan apa yang tertera di rules tersebut gitu loh. Nah, tapi kalau discretion yaitu terserah si kepala bank sentralnya, gimana si ininya aja, siapa namanya? eh Gimana si siapa namanya? Gubernurnya aja apa yang harus dia lakukan gitu kan. Oh ya saya maunya gini, ya udah kita lakukan seperti itu. Jadi apakah harus dipatenkan gitu kan, lu harus ketika terjadi A lu harus A, ketika lu terjadi B harus B gitu. Kalau rule atau discretion itu tergantung dari skill si gubernur bank sentralnya. Ada orang yang bilang rule aja. Kenapa? Jadi follow a certain rule cannot differ from the guidance, sehingga keep the central bank in check. Jadi central banknya nggak bisa main-main gitu kan, si gubernur bank sentralnya nggak bisa eksperimen dan berisiko untuk mengganggu perekonomian. Systemized and standardized policies taken prevent political move or abuse of power dari si apa namanya central banks governornya. Nah, juga khawatirnya adalah kalau central bank governornya itu inkompeten akan menghasilkan great harm. Jadi mendingan ikutin aja rule yang udah ada lah gitu kan, udah ada guidance-nya. Jangan melenceng dari mana-mana. Tapi ada orang yang bilang rule itu terlalu kaku, mendingan discretion aja. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Ya kan? Reacts to unforeseen events. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang kita tidak pernah hadapi sebelumnya, nggak ada di rules, ya itu gimana rapat dewan gubernur aja gitu kan, gimana ahli-ahlinya kemudian rapat gimana sih yang paling baik gitu kan, karena lu nggak bisa bikin guidance yang bener-bener full 100% mencakup apa yang harus dilakukan di semua kemungkinan kejadian di masa yang akan datang gitu kan, sulit. Nah, kemudian political business cycles and time inconsistency are theoretical possibilities but not that important in practice. Jadi sebenarnya hal-hal seperti kayak tekanan politik dari presiden, kata orang-orang yang ini ya apa namanya discretion, itu tuh terlalu teoritis lah gitu kan. Nah, kemungkinan-kemungkinan aja gitu kan, faktanya tidak terjadi gitu kan, atau misalnya kalau terjadi pun kemudian masyarakatnya ngeliat gitu kan, bisa ada kontrol di situ, legislatifnya ngeliat dan lain sebagainya.
Jadi secara praktek itu nggak terlalu mengganggu katanya gitu. Jadi lebih baik ke diskresi aja, udah nggak apa-apa kasih uh, bagian bank sentralnya itu kebebasan. Kemudian ketiga adalah it is difficult to specify rules precisely and to determine what the best rules would be. Tadi kan gue bilang lu nggak bisa kemudian bikin semua rules untuk semua kemungkinan kejadian. Bisa jadi nanti akan ada kombinasi dari hal-hal lainnya. Belum lagi nanti kemudian berinteraksi dengan kebijakan fiskalnya ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini gue cepat aja biar videonya nggak kepanjangan, sorry ya. Kalau misalnya kalian lelah dan lain sebagainya, silakan di slow, di pause dan lain sebagainya. Perlu nggak sih sebuah negara itu aim for zero inflation? Isn't stable price a good thing? Ya kan, kalau misalnya inflasi nol kan, misalnya kita mau beli mobil 100 juta, 5-10 tahun lagi tetap 100 juta kan. Kita nggak usah pusing mikirin, oh iya harganya naik gitu kan. Kecuali ya misalnya barangnya baru dan lain sebagainya. Facelift gitu kan, nambah apa sih namanya biasanya, fitur gitu kan, bisa diganti. Kenapa harus zero inflation? Kata sisi kiri, cost of inflation, whether it is shoe leather cost, menu cost, dan cost-cost lainnya can be substantial. Jadi apa namanya, biaya-biaya ini sebenarnya cukup besar. Jadi misalnya inflasi itu nggak akan ada pekerjaan. Kebetulan gue itu kerjaan di LPM itu adalah salah satunya nge-review inflasi. Nggak akan ada kerjaan nge-review inflasi yang mana mungkin jeleknya di gue adalah gue nggak ada pendapatan dari itu. Tapi bagusnya adalah kemudian lembaga bisa mengalihkan tenaga gue dan biaya yang dikeluarkan untuk mengupah gue ketika review inflasi untuk kegiatan lain gitu. Dan tidak hanya LPM, kemudian lembaga-lembaga lain di sebuah perekonomian, ya kan, yang bikin review inflasi kan gak cuma gue ya, banyak juga orang-orang, ada juga orang yang suka ditanya gitu kan, gimana kira-kira prediksi Anda tentang inflasi bulan ini, inflasi tahun ini, itu kan mereka dibayar. Nah, kalau misalnya inflasi nggak ada kan sebenarnya mungkin duitnya bisa dipakai untuk kegiatan lain yang lebih berguna, katanya seperti itu. Nah, atau ya karena inflasi atau harga barang naik terus, kalau lu sering lihat di Indomaret, nyebut merek lagi kan, ya udah Indomaret, Alfamart, Yomart atau mart lainnya gitu kan, atau di supermarket itu banyak di setiap misalnya berapa lama sekali ada orang yang ganti-ganti label harga gitu kan, itu kan capek ya, dan biaya juga, dan dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya biayanya substansial besar. Kemudian zero inflation will cause high unemployment in the short run, tapi ingat bahwa inflation dan unemployment itu tidak ada hubungannya di long run. Nah, sehingga benefits-nya di long run itu akan terasa sangat besar. Tuh. Nah, tim yang kanan, gue taruh di kanan, katanya lebih baik ada inflasi. Memang inflasi tinggi itu nggak baik, tapi at least inflasi itu perlu. Yang terkendali lah, yang rendah dan terkendali. Kalau misalnya teman-teman ingat bahwa ada sacrifice ratio di bab 35, jadi intinya ketika lo pengen nurunin inflasi, biasanya yang lo lakukan adalah jadinya memotong pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi real cost of reducing inflation, katakanlah dari low ke zero inflation itu high, ya dari high to low inflation juga high, cuma masih worth it katanya. Tapi kalau dari inflasi rendah ke inflasi nol itu tuh udah nggak worth it lah sacrifice-nya. Well, the benefit is small katanya. Di sisi lain, disinflasi, jadi penurunan inflasi itu bisa menyebabkan lower investment. Kenapa? Bisa jadi karena tadi higher interest rates, misalnya untuk mencapai lower inflation-nya, interest rate-nya di naik-naikin gitu kan, high interest rates, atau low economic growth biar inflasinya rendah atau bahkan nol, sehingga orang-orang
perusahaan-perusahaan jadi nggak mau investasi kan, ngapain gue investasi, wong perekonomiannya gini-gini aja gitu kan. Jadinya kemudian investment itu rendah, capital stock rendah di jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dengan adanya inflasi yang rendah dan pengangguran yang tinggi, worker skills diminish while unemployed. Jadi dampaknya nggak cuma masalah nominal, tapi secara real kemudian ketika gue dianggurin, gue nggak berkembang gitu kan, gue buang-buang waktu untuk nunggu pekerjaan. Nah itu dampaknya dibilang jangka panjang. Jadi mendingan inflasi itu ada nggak apa-apa, nggak usah nol tapi rendah dan terkendali katanya. Nah yang kelima kemudian, apakah government itu harus balance budget, atau at least di pembahasan ini gue nangkep adalah nggak boleh defisit gitu ya. Nah, atau can we go beyond our budget to the deficit and beyond gitu kan? Apakah kita boleh spending lebih dari income dari perekonomian gitu. Kalau untuk orang pada umumnya, gue bisa affirm bahwa itu bukan hal yang baik ya, tapi untuk sebuah pemerintahan itu ada konsiderasi lainnya. Nah, kata tim kiri, gue naruhnya di kiri, kenapa kita harus balance budget, kenapa lo gak boleh defisit? Karena ada utang nanti, ya kan? Utang ini akan membebani orang yang ada di masa akan datang, harus bayar utangnya. Bayar utang dari mana? Dari pajak tadi kan, kita sudah bahas ya. Nah, defisit akan lower public savings, lower national savings, menyebabkan crowding out effect ya kan, crowd out investment. Jadi nggak baik nih, di masa akan datang juga nggak baik karena investment turun, artinya perkembangannya terhambat ya kan. Investasinya jadi besok-besok misalnya, pas kondisinya udah baik, nggak dimulai dari sekarang, jadi kayak buang-buang waktu dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga yang bilang bahwa sebenarnya ketika lo melakukan utang, tidak saat lo menghadapi perang atau resesi, itu sebenarnya kayak hal yang tidak bisa dibenarkan, kata sisi kiri gitu kan. Peacetime debt is unsustainable dan detrimental. Nah, tapi kata yang kanan, defisit ya nggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita konteksnya pemerintah, defisitnya itu kemungkinan besar karena beberapa pengeluaran yang memang harus dikeluarkan. Misalnya, di sini ada education grants ya kan, bantuan pendidikan gitu kan, atau scholarships, subsidi gitu kan, atau misalnya bantuan sosial, bantuan kesehatan gitu-gitu, yang kemudian kalau misalnya nggak boleh defisit, artinya hal itu juga harus dipotong. Pengeluaran pemerintah yang lain aja bang yang dipotong, yang nggak penting. Iya, tapi nggak pentingnya dipotong, jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Kemudian lo harus terpaksa kemudian memotong kegiatan-kegiatan yang secara logika dibutuhkan gitu kan. Nah, sementara rising tax reduce work incentive untuk bekerja. Imagine lo kerja, kemudian dipajakin 90% misalnya. ya kita langsung masif aja ya biar kebayang ya. Kan lo jadinya anjing ngapain gue kerja ya? Astagfirullah, direkam lagi kan. Ngapain gue kerja ya? Gue kerja duitnya potong negara gitu kan. Gue ikut lomba internasional potong negara gitu kan. Gede banget lagi potongannya. Males lah gue gitu kan. Yang ada lo malah tax evasion gitu kan. Malah lo melakukan tindakan yang ilegal. Nah, tim kanan juga bilang bahwa tax burden is not that bad sebenarnya. Santai aja. Only small percentage of lifetime income. Jadi misalnya bahkan setahun ini lo dipotong pajak pun itu kan cuma sekian persen dari pendapatan lo gitu kan. Ya udah aja lah gitu kata tim kanan. Nah, terus kalau misalnya nggak boleh defisit juga divert attention from other programs that redistribute income across generations. Jadi ya bisa jadi kan
eh, orang tua kita, nenek kakek kita dulu hidup di masa-masa yang sulit gitu kan. Ya masa sekarang tuanya sulit juga. Ya inilah dikasih bantuan tunjangan hari tua gitu kan, uang pensiun dan lain sebagainya. Yang bayarin siapa? Yang bayarin kita. Tuh kan. Bisa juga dari utang, bisa dari apa namanya? Ya pajak yang kita bayarkan gitu kan. Terus kemudian nanti anak cucu kita makin kaya. Ya kita ya juga menikmati gitu kan, dari mana? Ya dari apa namanya? Program-program yang pemerataan tadi, misalnya uang pensiun gitu kan dan lain sebagainya. Debt to income ratio more relevant than debt itself. Jadi sebenarnya eh, nggak apa-apa lah berutang gitu kan, asalkan utang lo itu per income-nya itu masih acceptable katanya. Ya teman-teman sendiri, gue harap sudah sering apa ya, melihat eh, ada pembahasan-pembahasan seperti ini di sekitar teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang keenam dan terakhir adalah debat mengenai apakah harusnya eh, dilakukan gitu ya, dilakukan eh, tax reform gitu, reformasi eh, fiskal tentang perpajakan untuk kemudian eh, biar orang banyak yang nabung gitu. Nah, eh atau misalnya nggak usah di-reform, mendingan apa namanya, dipajakin aja tabungan gitu. Jadi gue sambil yang lain-lain. Nah, yang kiri bilang ya harusnya savings itu jangan dipajakin gitu kan. Lower saving tax itu harus dikejar gitu. Kenapa? Karena standard of living sebuah perekonomian gitu, sebuah negara depends on its ability to produce goods and services. Ketika savingsnya banyak, teman-teman udah tahu saving sama dengan investment di perekonomian tertutup, atau saving sama dengan investment plus NCO. Jadi higher saving provides more funds for capital accumulation, which increase productivity and living standards. Jadi ketika banyak saving, artinya banyak investment yang bisa dilakukan, kemudian standard of livingnya kemudian naik. Kalau dipinjemin sama perusahaan, perusahaannya bisa kemudian investasi apa namanya, bikin pabrik baru, bikin mesin, terus kemudian orang-orang di sana jadi dapat kerjaan atau dipinjemin ke negara, bisa ngasih beasiswa, bisa bikin jalan gitu kan, akses kesehatan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang baik yang bisa digunakan oleh uang menganggur tadi. Maka harusnya orang tuh apa namanya, disuruh nabung gitulah. Nah, eh ada lagi yang bilang bahwa high marginal tax rates reduce return on saving. Ya iya dong gitu kan. Kalau misalnya tax rate-nya tinggi, ya savingnya returnnya rendah ya kan. Some saving is taxed twice. Bahkan berapa tabungan itu sebenarnya udah dipajakin 2 kali. Misalnya nih, waktu dia sebagai income perusahaan, dia dipajakin ya kan. Terus dikasihin ke pegawai, pegawainya dapat income ya kan, dipajakin lagi. 2 kali dong uang tersebut kemudian dikenakan pajak gitu kan. Nah, bukankah itu hal yang terlalu berlebihan menurut sudut kiri? Jadi mendingan dikurangin aja gitu, biar yang katakanlah corporate maupun orang pada masyarakat pada umumnya itu bisa menikmati apa ya, their hard earned money gitu, mereka sudah bekerja keras gitu kan. Dan yang terakhir adalah people respond to incentive. Nah, lebih baik replace income tax with the consumption tax to increase the incentive to save. Jadi daripada income tax gitu kan, pas dapat duit dipajakin, mendingan pas konsumsi aja dipajakin. Jadi orang-orang pas lagi mau konsumsi mikir-mikir ya kan, kayak pajak pertambahan nilai itu kan dikenakan ketika lo
konsumsi kan, oh gue pengen belanja ini kok harganya mahal ya gitu, ini udah itu gue tabung aja seperti itu kan. Nah, atau kalau kata yang kanan, ya nggak apa-apa, apa namanya, higher saving tax, pajak untuk orang yang nabung itu harus ditinggiin. Kenapa? Karena orang-orang yang nabung biasanya itu adalah orang-orang yang tajir. Minimal orang yang menengah ke bawah tabungannya kan sedikit ya, karena kepake untuk mereka kehidupan sehari-hari kan. Jadi ngapain lu kemudian ngasih keleluasaan bagi orang-orang yang udah tajir gitu kan, harusnya dikenain pajak lagi aja kayak katanya gitu. Nah, the interest rate elasticity of saving are low. Jadi hubungan antara apa namanya, interest rate elasticity of saving are low, so tax incentive may not increase saving much. Jadi gimana ya? Yang penting perubahan dari pajaknya itu gitu kan. Kak, tapi kan ini elastisitasnya interest rates sama elasticity ya, kok kenapa jadi tax gitu kan. Jadi gini bro, kalau misalnya lo punya sejumlah uang, katakan A, lo dapat R persen gitu kan. Nanti kan ini sebagai income lo. Tapi kemudian income lo ini itu kan dikurangin pajak dulu ya. Gitu kan baru jadi disposable income. Nah, jadi kayak pajak itu ngurangin real interest rate lah gitu, bener-bener interest rate yang bisa lo makan gitu kan. Secara nggak langsung kan seperti itu. Jadi katanya sebenarnya saving sama interest rate itu elasticity-nya rendah. Jadi kalau lu pengen nurunin pajak sekalipun, yang mana kemudian ketika lu kaliin kepada si interest rate-nya ini semakin kecil gitu ya besarannya, ya orang-orang nabung memang makin banyak tapi gak semasif itu. Itu misalnya gini, sepengetahuan gue kalau misalnya gue nabung di bank, gue akan kena pajak 20% dari bunga banknya. Belum biaya administrasi ya. Kemudian dia nurunin jadi 15%. Gue yakin sekali gue tidak realize bahwa kemudian pajak ini dipotong. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena seingat gue, don't quote me on this gitu, tapi seingat gue, ketika lo punya surat berharga negara, SBN, surat utang negara, itu pajaknya 15%, gue punya sedikit, terus kemudian kenapa pas gue lihat yang baru jadi 10%. Dan gue gak nyadar juga gitu kan jumlahnya. Jadi ini bener apa enggak gitu kan, dan lain sebagainya. Gue sendiri kurang gitu. Segitu gue orang yang terlibat walaupun jumlahnya sedikit. Mungkin ketika orang yang terlibatnya sehari-hari kayak manajer investasi dan lain sebagainya pasti realize gitu kan. Tapi gue yakin masyarakat pada umumnya jumlah banyak gitu kan, itu nggak realize, atau misalnya nggak yang oh ini turun nih dari 15% jadi 10%, gue langsung nabung atau gue langsung beli ini. Enggak gitu, itu kata yang kanan. Dan gue cukup setuju dengan ininya ya. Tadi gue bilang kan apa namanya, nggak ada yang aneh di sini menurut gue, masuk akal semuanya. Terus kemudian ketika lo nurunin pajak, artinya lo increase government budget deficit. Kalau misalnya lo lower saving tax, jadi lo udah defisit, mau lower saving tax gitu kan, yang penting kan kita hire aja biar defisit pemerintahnya kan turun, defisitnya turun ya gitu kan. Lebih baik national savings dinaikin directly by reducing the budget deficit aja, sehingga pajaknya dinaikin, budget defisitnya langsung ngurang gitu kan, karena orang-orang akan dipajakin. Kalau misalnya kita berharap untuk naikin national savings dari personal savingsnya naik atau private savingsnya naik gitu kan, karena orang-orang terinsentif dari pajak, pajak rendah nih gitu kan, tadi efeknya itu minim gitu. Jadi kayak kejauhan lah gitu kan efeknya, mendingan cari yang langsung aja. Itu kata yang kanan. Demikian materi kali ini, gue harap
teman-teman bisa menjalankan ujiannya dengan baik. Gue harap, gue nggak tahu sih ini materinya telat apa enggak gue kasihnya gitu kan ya. Gue harap bisa bermanfaat. Semangat ujiannya. Terima kasih atas semangat teman-teman untuk mengikuti kelas pengantar ekonomi. Gue mohon maaf sekali jika ada salah kata, salah perbuatan, ataupun apapun yang membuat teman-teman sekalian punya grudge dengan gue gitu kan, punya masalah. I wish you luck ke depannya. Sampai jumpa ketika ada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vita dan Nasuha out.